Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar membuat proposal kerajinan atau proposal usaha kerajinan. Saya mau menjelaskan sedikit bagian-bagian penting yang bisa kalian latih untuk selanjutnya dipakai sebagai acuan untuk menyusun proposal usaha. Ini Bapak kasih contoh proposal usaha yang Bapak buat dulu waktu semasih kuliah dan sampai sekarang ini usahanya masih berlangsung ya. Ini contohnya usaha tentang perbaikan papan selancar ya, di Pantai Sulubana. Mungkin ada yang tahu Pantai Suluban ya. Bisa dicermati ya, nanti kalau ada masalah kita bisa diskusikan. Ini sebagai materi pendahuluan saja. Baik nak, saya mulai. Pada poin pendahuluan ini setidaknya mengandung 3 komponen penting nak. Ya, yang pertama itu adalah kenyataan apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini, entah di suatu daerah, di suatu lokasi, atau keadaan-keadaan penting yang terjadi pada saat ini yang mendasari usaha kerajinan atau usaha apapun yang kalian akan buat. Ini contohnya ya. Jika saya membuat usaha perbaikan papan selancar, tentu saja saya menjelaskan atau menguraikan sedikit tentang kondisi pantai di mana usaha itu akan saya buat, seperti itu ya. Entah itu gimana keadaan pasirnya, kemudian ada karang dan ada ombak yang besar juga ya, silahkan, atau banyak peselancar yang berselancar di sana, silahkan kalian uraikan di sana ya, belajar membuat latar belakang. Nah kemudian apa masalahnya, yang kedua masalah ya, yang tadi pertama itu kenyataan, yang kedua masalah. Kalian mungkin sudah tahu masalah itu apa sih? Apa itu masalah gitu ya. Masalah bukan hanya sesuatu yang harus dipecahkan, tetapi secara mendalam masalah itu adalah ketidaksesuaian ya, ketidaksesuaian antara maaf ya tulisannya jelek, harapan versus kenyataan ya. Kenyataan ya, itu namanya masalah. Apa permasalahannya? Contohnya yang saya buat atau Bapak buat. Yang pertama, sarana prasarana yang mendukung kegiatan selancar itu masih belum lengkap ya. Kemudian di sana itu usahanya masih lokal aja, biasa-biasa saja, pemasarannya masih belum berkembang. Maka nanti apa akan kasih sebuah ide bagaimana kita memasarkan sehingga tidak hanya di pantai itu saja gitu. Itu contoh masalahnya ya, yang bisa kita buat. Ini bisa dijelaskan. Terus sekarang apa solusinya? Nah, Pak hapus dulu ini. Gak lama ya, tunggu sebentar. Nah, solusinya apa? Yang pertama, contohnya meningkatkan kualitas, atau kita membuat sebuah usaha baru, bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang sudah kita sebutkan di atas. Contohnya di sini Bapak mau meningkatkan usaha perbaikan papan selancar itu dengan mesin yang lebih baru atau lebih mendukung ya daripada tenaga manusia. Soalnya kebanyakan di sana orang pakai tenaga manusia untuk memotong papan selancar itu kan energinya banyak terkuras, kemudian berbahaya juga ya, terlalu lama untuk menghirup debu-debu akibat papan selancar itu. Di sana promosinya masih biasa aja, di lokal aja,
Di sana Bapak kembangkan dengan sistem email, website, dulu Facebook ya. Sekarang mungkin apa IG dan sebagainya, kalian silahkan lagi kembangkan, atau nama usaha boleh ya. Kemudian dari pelayanan kita masih tingkatkan, kalian silahkan lagi gini ya, uraikan. Ini contoh-contohnya saja. Nanti Bapak taruh proposal ini di Google Classroom, kalian bisa cermati ya. Ini video sederhana aja Pak buatin untuk kalian, sehingga kalian bisa menangkap sedikit. Baca lagi ya di sana. Pokoknya intinya di latar belakang itu atau pendahuluan itu ada kenyataan, masalah, kemudian solusi. Ya, 3 itu aja. Kemudian yang kedua itu profil. Nah, apa itu profil? Mungkin kalian udah terbiasa ya, udah familiar. Profil itu kayak profil Facebook, profil Instagram, profil Line, dan sebagainya. Profil itu kan artinya pengenalan diri ya, biar orang itu mengenal siapa kita. Profil. Nah, contohnya jika kita sebuah perusahaan, cantumkan nama perusahaan. Kalau kita sebuah toko, cantumkan nama tokonya. Kayak gitu ya. Gitu. Dr. Ding Surf Shop and Surfing Board Repair. Ini contohnya usaha Bapak ya. Artinya penjelasannya kita memberikan sebuah jasa. Nah, ini contoh apa namanya? Artinya kita menyediakan sebuah jasa selayaknya seorang dokter yang mengatasi permasalahan konsumen, khususnya dengan mencari peralatan selancar dan memperbaiki papan selancar. Nah, ding itu bahasa kerennya papan selancar ya. Ding repair gitu tamu jasanya. Itu contohnya ya. Kalian boleh isi arti kata ini, boleh tidak, itu tidak masalah ya. Itu kayak seperti brand ya. Biar orang itu mengenal usaha kita itu. Tidak mesti kalian isi ya. Nama perusahaannya cukup boleh. Kalau bisa mengembangkan arti katanya lebih bagus lagi. Nah, ini alamat usaha, nomor telepon, media sosial, silahkan kembangkan lagi ya. Bapak kira kalian lebih menguasai, banyak media sosial yang bisa kalian pakai ya, atau kalian cantumkan di sana. Nah, bagaimana gambaran rencana usahanya yang berkaitan dengan lokasi? Silahkan nanti kalian mau buat usaha lokasinya di mana, atau kerajinannya mau usahanya ada lokasi atau rumahan, silahkan itu dicantumkan. Kalau dia rumahan, jelaskan saja dia rumahan. Kalau dia ada lokasinya, dicantumkan lokasinya di mana ya. Kemudian mesin atau peralatan, jika ada mesin atau peralatan yang kalian perlukan, silahkan dicantumkan, dibuat ya. Nanti file Word ini akan upload di Facebook, maaf ya, di Google Classroom. Kalian bisa download dia, nanti diedit aja. Ini mesinnya sesuaikan dengan yang kalian punya ya. Maaf ini angkanya berantakan, nanti kalian perbaiki ya. Kemudian proses memproduksi barang atau jasa ini silakan kalian buat ya, langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkah membuat kerajinan atau jasa itu silakan diuraikan di sini, dilengkapi ya. Nah, kapasitas ini jumlah produk kira-kira yang kalian bisa capai berapa ya. Jumlah produk ya. Artinya kemampuan kalian itu memproduksi produk itu berapa sih? Boleh dalam hitungan harian,
sampai bulanan silahkan. Ya, bulanan silahkan dicantumkan di sini ya. Per minggu boleh, kayak ini boleh, silahkan, sesuaikan dengan usaha kalian gitu ya. Oke Pak, lanjutin strateginya. Silahkan bisa diikutin ini, atau kalian punya strategi lain silahkan. Jenis produknya misalnya kalau kerajinannya adalah masker, ya sampaikan di sini maskernya jenis apa aja, diuraikan di sini ya buat kalian. Manfaat produknya, misalnya kalau maskernya untuk melindungi diri dari percikan apa namanya itu droplet gitu misalnya ya, agar tidak terkena COVID-19 misalnya kayak gitu, silahkan kalian uraikan. Kalau kalian dalam bentuk produk, ini dibuat produknya, maksudnya kegunaan produk. Kalau jasa, sampaikan. Kalau kalian hanya produk aja, jasa ini tidak usah ya. Kalau kalian dalam bentuk produk, kalau jasanya ada, misalnya memberikan jasa apa gitu, yang ini langsung diuraikan ya. Nah, target konsumennya siapa? Atau pasar sasarannya kan kita udah belajar ya di sana. Siapa pasar sasarannya, target pasarannya, atau wilayah pemasaran di mana? Silahkan dibaca-baca lagi. Bab satunya kemarin yang kita udah pelajari sama-sama. Persaingan, misalnya kita kan udah pelajari tentang apa nak? SWOT ya. Kita udah pelajari tentang SWOT. Silahkan kalian pakai ilmu itu untuk mengerjakan ini ya, untuk belajar tentang ini. Pada hari ini kita belajar teori aja dulu. Nanti ke depan kita step by step, langkah per langkah kita kerjakan hingga akhirnya nanti pas ujian atau ulangan kenaikan kelas itu udah selesai semuanya. Produk kita ada, kita punya proposal usaha. Siapa tahu nanti kalian bisa ajukan ya untuk mendapatkan apa namanya, dana untuk melaksanakan usaha. Karena ini pun usaha ini dulu waktu Bapak kuliah itu diberikan dana oleh pemerintah, itu sebesar 35 juta. Jadi itu Bapak pakai untuk membuat ide usaha ini. Kalau ide usahanya menarik, kita bisa kerjakan ya. Kita bisa gampang untuk mendapatkan dana. Jadi bisa dipakai sampai saat ini gitu ya. Simpan-simpan saja ide-ide kalian, proposal kalian, contoh-contohnya ini bisa disimpan, nanti bisa dikembangkan. Nah, ini juga potensi dibaca-baca ini apa namanya, kalimat-kalimat penjelasannya kalian bisa contoh ya. Nah, di sini juga jumlah produk berapa, harganya berapa, kira-kira ini dikira-kira aja. Kalau bisa dicari di internet, dicari aja ya berapa harganya. Untuk kalian punya harga tersendiri silahkan. Tenaga kerja, silahkan siapa yang kalian ajak nanti bekerja, uraikan di situ ya. Sudah. Kemudian pendapatannya kira-kira berapa? Kalau hanya produk aja berapa? Ini kalau ada jasanya berapa? Nanti dijumlahin aja. Kira-kira berapa per bulan? Ini kan pendapatan bersih atau kotor, silahkan dicantumkan di sana. Nah, BEP-nya boleh langsung dihitung atau dijelasin aja berapa ya. Dulu kebetulan waktu Bapak kuliah, Bapak belum terlalu paham tentang apa itu BEP dulu. Karena dulu basicnya kan IPA, tidak ada materi prakarya ya di kelas IPA. Jadi dulu Bapak secara umum saja seperti ini. Jadi Bapak tidak hitung berapa kira-kira BEP yang bisa Bapak dapat dulu ya. Sekarang kalau kalian udah bisa paham, silahkan langsung nanti dihitung dari pendapatan itu berapa BEP-nya, kira-kira kan bisa pakai BEP unit sama BEP rupiah ya.
kemudian biayanya berapa. Nah, ini dulu kebetulan waktu kuliah itu dicantumkan oleh tim penyeleksi ya, biayanya apa kira-kira. Pak cari-cari aja di internet biaya tetapnya, dituruh nyari berapa. Pak cari-cari aja kira-kira apa itu biaya tetap kira-kira. Kebanyakan kan tentang alat atau mesin ya, yang biaya tetap, biaya yang kita keluarkan sekali itu hasilnya bisa berkali-kali untuk produksi, tidak beli lagi kayak gitu ya. Itu biaya tetap yang dibeli sekali dalam satu kali proses produksi itu, gitu ya. Kemudian biaya apa namanya lagi, biaya variabel ya, baru biaya yang kita beli bisa lebih dari sekali dalam satu kali proses produksi. Ini bisa contoh-contohnya. Nah, itu dulu apa, dapat dana 35 juta. Nah, usahanya itu harus habis ya, jadinya kita harus membuat proposal yang menghabiskan ini semua. Nanti kalau kalian bisa press dalam kegiatan usaha itu kalian yang mengatur ya. Yang jelas kita harus memenuhi dulu standar bantuan atau bantuan usaha yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang lain. Yang penting 35 juta tersampaikan dulu gitu ya. Tidak boleh kurang, kasihan kan nanti uangnya tidak dapat 35 juta. Tidak boleh juga lebih, kalian mau norak sendiri kayak gitu ya. Kalau kalian disuruh 35 juta tuh, pas kan 35 juta ya, perbaiki di mana biar kalian pas 35 juta atau berapa nanti. Bisa lebih besar silahkan, kalau tergantung yang pemberi dana ya. Yang jelas itu harus rasional ya, harus masuk akal kayak gitu ya dananya ya. Seperti itu gambarannya. Kira itu ya cukup dulu. Kita dasar-dasar itu kalian baca dulu ini apa namanya, slide atau materi yang bapak kasih ini ya, kalian baca-baca dulu. Ini bagian-bagian ini bisa dihapus cok ya. Nanti kalau kalian mau ngetik di Word untuk menyusun proposal ini silahkan dihapus saja ini ya. Ini nanti pak kasih file Wordnya, kalian pikirkan dulu. Waktu kalian masih banyak ini sampai ulangan akhir semester. Setidaknya nanti kalian ada satu produk dan ada satu proposal kayak gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat aja pak, langsung ke WA atau Telegram, tanya aja nggak apa-apa ya, mana yang bagian yang belum ngerti. Nanti bapak ada waktu Google Meeting, bapak akan cari waktu lagi seperti kemarin ya. Bapak kira dari video ini sih sudah cukup mewakili, biar kalian semua bisa mengulang-ulang penjelasan bapak ya, biar tidak ada yang ketinggalan. Nanti ini bapak upload di YouTube, kalian bisa lihat. Jangan lupa subscribe. Bercanda ya, bercanda. Oke, terima kasih nak. Bapak kira sekian. Selamat pagi.